Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Baik, perkenalkan saya di sini. Nama saya Muhammad Abu Sofyan, NIM T 2018 1168. Prodi PAI kelas A4. Di sini saya mahasiswa IAIN Jember. Dan sini saya kelompok 7 mata kuliah pembelajaran Al-Qur'an Al-Hadis di madrasah. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teknik dan instrumen penilaian. Ya. Dan di sini teknik dan instrumen penilaian itu ada 3 bagian. Ya, yang pertama yaitu teknik penilaian sikap, yang kedua teknik penilaian pengetahuan, dan yang ketiga teknik penilaian keterampilan. Ya, oke, selanjutnya saya akan membahas teknik yang pertama yaitu teknik penilaian sikap, di mana teknik penilaian sikap ini dibagi 4 bagian. Ya, yang pertama itu observasi, yang kedua itu penilaian diri, terus yang ketiga yaitu penilaian antar peserta didik, dan yang terakhir itu jurnal. Baik, ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang observasi. Ya, di mana observasi ini adalah untuk memperoleh gambar dan pengetahuan serta pemahaman terhadap didik murid. Ya, di sini teknik tes observasi ini memiliki 3 jenis. Ya, yang pertama yaitu observasi partisipasi, di mana jenis observasi ini lebih menekankan kepada keikutsertaan observasi ke dalam objek yang dapat diamati sehingga ada kegiatan menelusuri serta mendalam objek yang hendak diteliti. Terus yang kedua yaitu observasi sistematik, di mana jenis observasi ini lebih mengedepankan kepada rancangan terstruktur terlebih dahulu terkait objek yang hendak diteliti sehingga kegiatan observasi ini bisa dilakukan secara teratur. Yang ketiga yaitu observasi eksperimental, di mana jenis observasi ini tidak memiliki karakteristik menimbulkan situasi secara sengaja sehingga muncul gejala-gejala tertentu. Baik, di sini saya akan memberikan contoh untuk teknik observasi dengan gambar di berikut. Selanjutnya yaitu yang kedua, penilaian diri. Di mana maksudnya penilaian diri di sini adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Ya, saya akan menampilkan gambar teknik menggunakan penilaian diri. Dan untuk yang ketiga yaitu penilaian antara peserta didik. Ya, maksudnya yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur hubungan sosial di dalam kelompoknya atau meneliti kesukaan seseorang terhadap teman-temannya, terhadap kelompok baik dalam kegiatan belajarnya, bekerja, bermain dengan kegiatan-kegiatan kelompoknya yang lain. Dan di sini saya akan menampilkan teknik penilaian antar peserta didik dengan gambar berikut. Untuk yang terakhir yaitu jurnal. Maksudnya jurnal di sini mengarah ke daftar kehadiran yang berisi kolom dan lembaran untuk aktivitas kelas peringkat atau yang ranking. Dan di sini akan saya tunjukkan gambar teknik menggunakan yang jurnal. Oke, selanjutnya yaitu akan menjelaskan teknik yang kedua yaitu teknik penilaian pengetahuan, di mana teknik penilaian ketahuan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama itu tes tulis, yang kedua itu tes lisan, yang ketiga penugasan. Ya, oke, yang pertama saya akan menjelaskan tes lisan. Ya, tes lisan ini merupakan tes dalam bentuk bahan tulisan atau baik soal maupun jawaban. Ketika menjawab soal, siswa tidak selalu harus merespon dalam bentuk mewarnai, memberi tanda, menggambarkan grafik, diagram, dan sebagainya. Ya, jadi terus tes tulis dikelompok menjadi 2, yaitu yang pertama tes objektif dan tes uraian. Bentuk tes objektif ada 4, yaitu pilihan ganda, benar salah atau menjodohkan, dan jawab singkat. Sedangkan bentuk tes uraian ada 2, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Baik, yang kedua yaitu tes lisan. Maksudnya tes lisan di sini ialah
tes di mana penguji mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soal dilakukan secara lisan dan yang diuji memberikan jawaban pula serta lisan. Tes lisan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tes lisan bebas, ialah tes lisan yang dilakukan oleh penguji tanpa melihat dokumen atau soal yang tidak ditanyakan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu tes lisan berpedoman, ialah tes lisan yang guru persiapkan butir-butir soalnya sehingga saat pelaksanaan menguji atau guru cukup membacakan soal dari buku pedoman yang sudah disiapkan. Ya, tujuan tes lisan di sini diantaranya ialah mendapatkan tingkat kepercayaan diri peserta didik, selain menstimulus mereka untuk tampil berani dan berpendapatan di hadapan guru atau orang tua. Tujuan lainnya yaitu untuk melihat motivasi peserta didik dan penguasaan mereka terhadap materi pelajaran. Selain itu juga dapat menilai dan memperbaiki proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu teknik penugasan, di mana penugas ini bentuk penilaian terakhir, yang artinya penugasan. Bentuk penilaian ini bertujuan untuk menilai apakah pengetahuan peserta didik bertambah atau tidak, sedangkan pelaksanaannya bisa setelah pembelajaran atau sebelum dan saat pembelajaran berlangsung. Dengan adanya tugas ini, dari guru diharapkan peserta didik dapat belajar dengan baik lagi. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir, teknik penilaian keterampilan, di mana di sini dibagi 4, cuman ada 5 ya. Yang pertama yaitu penilaian kinerja, yang kedua penilaian portofolio, terus yang ketiga yaitu penilaian produk, yang keempat penilaian proyek, dan yang kelima ini nanti saya berikan contoh pembelajaran di madrasah saya. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu teknik penilaian kinerja atau praktek. Ya, penilaian kerja di sini adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan ya. Jadi di sini penilaian kinerja ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, saya akan tampilkan gambar di sini. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu penilaian portofolio. Portofolio ialah kumpulan pekerjaan peserta didik yang menunjukkan perkembangan dari keterampilan mereka di dalam satu atau lebih bidang mata pelajaran. Di sini saya akan mencontohkan teknik penilaian portofolio sebagai gambar berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian produk, di mana bentuk ketiga dari penilaian keterampilan ialah penilaian produk. Penilaian ini melihat bagaimana peserta didik dapat mengaplikasikan teori maupun konsep yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran ke dalam sebuah produk atau karya. Oleh karena itu, menurut Ramlan Ari, bahwa penilaian produk ini ialah penilaian terhadap dua aspek, yaitu proses pembuatan produk dan hasil dari produk tersebut. Tujuan dari penilaian produk ini adalah menilai keterampilan peserta didik, menilai penguasaan pengetahuan, dan menilai kemampuan mereka. Ketiga tujuan ini dapat memberikan batasan kepada peserta didik bahwa ada 3 aspek yang dinilai dalam penilaian produk ini. Selanjutnya yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek ini penilaian yang terakhir dari bentuk penilaian keterampilan, yaitu jika mendengar kata proyek selalu kita artikan sebagai sebuah pekerjaan besar yang dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu tertentu. Artinya apa? Penilaian proyek dalam pendidikan diartikan sebagai penilaian terhadap hasil atau proyek yang dikerjakan oleh peserta didik dalam waktu tertentu. Tujuannya tentu untuk menilai kemampuan penguasaan pengetahuan peserta didik. Kemampuan ini mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam bentuk proyek tertentu. Kemampuan menyelidiki karena ini bagian dari proses pengerjaan tugas proyek. Kemampuan ini menyampaikan informasi tentang proyek yang selesai mereka kerjakan. Next. Yang terakhir yaitu saya akan memberikan contoh pengembangan penilaian di madrasah di gambar berikut ini.
Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.